Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi. Kita akan kembali melihat prediksi untuk bacaan pilih kartu ya. Pick a card. Jadi ini sebuah prediksi yang mana situasinya akan terlihat melalui pilihan kalian dari kartu yang tersedia. Ya, jadi ikuti intuisi, dengarkan suara hati mana yang menjadi sebuah situasi yang menarik kalian untuk memilih salah satu kartu yang tersedia. Ini mungkin saja prediksi yang terbaca nanti itu adalah energimu, ya. Bacaan yang saya buat atau ya judul untuk pick a card kali ini, akankah ada komunikasi lagi? Nah, jadi tentunya ini untuk kalian yang mungkin sedang tidak ada komunikasi atau memang sedang ya mungkin sedang berpisah atau sedang ngeblok ya. Kita lihat akankah ada komunikasi lagi terjadi. Oke, saya akan buat pilihannya supaya jelas di sini. Saya akan membuat 4 kartu ya sebagai pilihan, membuat pilihan dari 4 kartu. Kita akan lihat nanti akankah ada komunikasi lagi. Oke. Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga, kartu keempat. Sudah ya? Jadi saya tutup di sini kartunya. Silakan dipilih mana yang menurutmu ya memiliki daya tarik dari 4 kartu ini. Ikuti intuisi ya, supaya kamu tahu nanti apakah akan terjadi komunikasi lagi dari prediksi yang akan kalian lihat ya melalui pilihan masing-masing. Oke, kartu pertama, kedua, ketiga, keempat. Kita mulai untuk pick a card kali ini melalui pilihan kartu pertama. Oke, kita mulai dari kartu pertama. Kartumu di sini ada The Magician ya di the bottom of the decks. Di sini ada Two of Wands, Four of Pentacles, Judgment, the Devil, Three of Cups, Three of Pentacles. Kita lihat kartu pertama. Ace of Anthem. A windfall of money, advice or assistance from other, a very successful projects, a happy change in your career. Kalau dari kartu ini saya melihat, akankah ada komunikasi lagi terjalin? Kemungkinan itu ada. Ya, kemungkinan itu ada, tapi kalau saya melihat dari kartu ini saja bahwa mungkin saja yang menjadi fokus dia, orang yang kamu pikirkan itu saat ini adalah tentang karirnya, tentang keuangannya, tentang finansial, tentang kemapanan dia dulu. Atau ya bisa saja juga ini kalau saya lihat dari kartu ini, kemungkinan berkomunikasi itu ada, tetapi mungkin saja penghalangnya di sini sebagian dari kalian terkoneksi dengan seseorang yang sudah punya komitmen. So itu bisa jadi yang masih menjadi penghalang dia, ya. Jadi akankah ada komunikasi? Ya, kalau saya lihat bisa saja terjadi, tapi kita lihat dulu di sini ya. Untuk kartu pertama, ya, memang di sini kalau saya lihat kalian berhadapan dengan seseorang yang punya pilihan. Pilihannya ya itu tadi, kalau saya lihat di sini mungkin saat ini dia sedang mencoba fokus dengan pekerjaan, karir, atau mungkin saja orang yang kalian pikirkan itu sedang berada dalam komitmen. Jadi antara itu dan antara dua itu ya, itu yang sedang dia fokuskan, dan juga mungkin dia juga sebenarnya masih memikirkan kamu. Ini seperti ada energi sesuatu yang memaksa dia. Memaksa dia untuk apa? Untuk bisa beradaptasi dulu dengan keadaan dia saat ini. Dia harus bisa punya kestabilan finansial, dia harus bisa punya tabungan,
keuangan yang lebih, atau mungkin dia harus bisa punya materi dulu, intinya seperti itu. Atau kenapa dia harus bisa memaksakan diri untuk beradaptasi, karena saat ini dia masih ada komitmen. So, dari situasi itulah dia yang sebenarnya sih ingin mengambil sikap juga terhadap kamu, dalam arti mungkin ingin mengambil tindakan berkomunikasi atau melakukan kontak kepada kamu. Pada saat ini masih dia pendam, masih dia sembunyikan, masih dia tutupi karena hal-hal itu tadi, ya. Karena kalau dilihat dari kartu ini, ya bisa saja dia itu seperti seseorang yang masih ingin mengejar prestasi dalam pekerjaan dia, usaha dia masih ingin mengejar kesuksesannya. Atau ya itu tadi, dari kartu ini karena ada Three of Cups, saya melihat bahwa kamu itu energinya sebagai orang ketiga. Itu yang membuat dia harus bisa memaksakan dirinya untuk menahan dulu keinginan untuk melakukan interaksi dengan kamu. Walaupun kalau saya lihat ya ini tadi, kartu ini juga menandakan ada keinginan yang kuat untuk bertemu, untuk terkoneksi lagi, itu ada. Ya. Jadi ada sebuah komitmen yang masih dia pegang, atau ada sesuatu yang masih ingin dia capai tentang hasil pekerjaan atau usaha dia, itu yang lagi dia kejar untuk saat ini. Dan ya, artinya di sini keinginan untuk membangun hubungan bersama kamu atau terkoneksi dengan kamu itu ada. Hanya saat ini dia harus bisa fokus dulu dengan apa yang sedang dia jalani. Ya, dia harus bisa tadi saya katakan dia harus bisa menahan diri dulu, begitu. Ini energi yang saya lihat sebenarnya untuk saat ini memang dia belum melakukan tindakan apa-apa ya. Jadi mungkin saja dalam waktu dekat dia belum berkomunikasi dengan kamu. Hanya dia memang masih harus memaksakan diri dia untuk bisa melakukan pencapaian hidup dia dalam hal materi, pekerjaan usahanya dulu, begitu. Atau ya di sini memang dia harus memaksakan diri tidak melakukan koneksi kepada kamu karena masih ada komitmennya. Komitmennya di sini sepertinya yang bisa dikatakan menyulitkan buat dia untuk bisa menjalin komunikasi dengan kamu, ya. Tapi kalau dikatakan apakah dia ada keinginan untuk nantinya bertemu atau ya untuk kontak lagi dengan kamu, akan ada komunikasi. The Magician, saya nggak tahu di sini. Tampaknya dia memang sedang memanifestasikan sesuatu, atau memang dia sedang dalam situasi yang sedikit sulit, begitu. Tapi dia tetap ingin memanifestasikan hubungannya bersama kamu ke depan. Ya, saya katakan Ace of Anthem, seperti itu. Untuk yang memilih kartu pertama, ini yang kuat, kalian yang terkoneksi dengan Capricorn barangkali ya. Artinya kalau kamu berharap akan ada komunikasi dengan Capricorn, mungkin untuk kalian yang terkoneksi dengan Capricorn saat ini dalam waktu dekat tidak terjadi, belum terjadi. Judgment itu juga energi Libra, Capricorn, Libra. Kemudian ya untuk energi Earth sign ya, Earth sign berarti Taurus, Virgo, Capricorn tadi ya, dikatakan Capricorn kuat di sini. Dan ya itu untuk beberapa orang yang terkoneksi dengan beberapa sign tadi ya, Capricorn, Libra, atau dari elemen tanah. Kalau kalian berharap ada pembicaraan atau ada komunikasi dengan dia untuk dalam waktu dekat, mungkin belum terjadi, tetapi dia akan melakukan itu karena dia di sini ingin memanifestasikan lagi hubungannya dengan kamu.
ke depan. Ya, itu dia yang memilih kartu pertama. Oke, yang memilih kartu kedua, kartumu di sini ada The Hangman, the bottom of the decks ya, The Hangman. Di sini ada Nine of Pentacles, ada Four of Swords, ada Queen of Cups. Kemudian ada Temperance, the Hierophant, Ace of Cups. Akankah ada komunikasi lagi? Kita lihat pilihan kartu kedua. Ace of Winter. Wow, Ace of Winter. Don't be deterred by challenges along the way. It's important to communicate clearly and accurately, amazing new ideas that should be implemented. Ace of Winter, Ace of Swords. Akankah kalian berkomunikasi? Ini energi seseorang yang masih ada amarah, masih ada dendam, ya, masih ada rasa sakit hati. Nah, kalau kemungkinan untuk berkomunikasi itu ada, sekarang masalahnya adalah dia masih dalam situasi emosional. Mungkin dia masih ada energi sakit hati, ya, atau dia masih ada energi-energi yang bisa dikatakan di sini masih punya sikap keras juga, belum ingin memikirkan juga ya, belum ingin memikirkan untuk berkomunikasi. Kita lihat dari kartunya di sini. Ya, kalau saya lihat dia di sini masih ingin bebas. Bebas dalam arti dia nggak mau mikirin tentang komitmen kalian. Apalagi kalau saya katakan kalian sudah berpisah ya, tidak bersama. Ataupun entah ada kata-kata perpisahan atau tidak, dia hanya ingin melepaskan. Dia ingin bebas dalam arti nggak mau tahu dulu untuk hubungan kalian. Karena di sini dia butuh ketenangan. Dia butuh penyembuhan untuk perasaan dia. Untuk ya bisa dikatakan di sini apa yang membuat dia merasa itu tadi tersakiti. Mungkin dia ada perasaan emosi, masih ada emosi, itu dia saya lihat seperti masih perlu untuk penyembuhan itu ya. Energi dia saat ini masih tidak ingin untuk belum mau untuk mengupayakan apa-apa. Orang ini yang terkoneksi dengan kamu memang masih butuh healing. Dia perlu untuk sembuh, dia perlu untuk tenang, dia perlu untuk stabil dulu. Ya, kalau saya melihat di sini memang karena di sini ada the Hierophant, mungkin ini dalam situasi dia ingin dia ingin memperdalam dulu, mengetahui, memperdalam sisi spiritualitas dia. Mungkin dia lagi ya bisa dikatakan memperdalam agama, ya, sedang banyak meminta nasihat dari pemuka agama atau siapapun orang yang menginspirasi dia. Jadi jelas saya melihat di sini karena dia masih ada perasaan tertekan, dia masih ada perasaan-perasaan yang terbeban, ya, masih ada perasaan kacau, masih ada perasaan yang ya bisa dikatakan di sini tidak percaya diri dengan hubungan yang sudah dia jalani bersama kamu. Itu impactnya, dampaknya, dia itu seperti seseorang yang ya butuh beristirahat dulu. Beristirahat itu untuk apa? Untuk menyembuhkan, untuk kembali stabil, untuk bisa membangun sisi spiritualitas dia dulu, begitu loh. Artinya fokus dia saat ini adalah untuk mencintai dirinya sendiri, untuk bisa membahagiakan dirinya sendiri. Ya, saya melihat memang ini seseorang yang butuh pencerahan. Dia harus bisa merubah cara pandang, cara berpikir dia. Karena untuk saat ini dia lagi emosi. Dia lagi ada perasaan kecewa, amarah, sakit hati seperti itu. Jadi kalau dikatakan apakah akan ada komunikasi, untuk saat ini belum terlihat atau belum dia pikirkan. Kemungkinan itu ada.
Tapi sepertinya jauh, masih lama. Dia masih perlu healing, perlu waktu untuk menyembuhkan dirinya, perasaannya. Karena setiap kali dia memikirkan kamu, itu perasaan dia itu seperti gimana ya, campur aduk, gelisah, galau, atau ya mungkin juga bercampur dengan perasaan amarah juga iya. Dia butuh untuk healing, untuk fokus ke dirinya sendiri. Kemungkinan untuk kembali berkomunikasi dengan kamu itu saya melihat ada, tapi masih sangat jauh. Saya nggak mau ngasih harapan sebenarnya di sini. Nanti kamu merasa, oh tapi nanti dia akan komunikasi lagi. No, artinya dia sedang fokus untuk dirinya sendiri. Kamu pun yang memilih kartu kedua harus melakukan hal yang sama. Kamu lebih baik fokus dulu ke dirimu sendiri. Belajar mencintai dirimu sendiri. Ya, belajar untuk bisa merubah cara berpikir kamu untuk tidak mengharapkan adanya komunikasi atau menunggu-nunggu komunikasi dengan dia. Walaupun saya katakan kemungkinan untuk berkomunikasi atau untuk terkoneksi lagi ada, tapi masih sangat jauh. Saya kalau personal reading pun, seandainya ada yang bertanya seperti ini, kalau saya lihat masih sangat jauh kemungkinan untuk ada komunikasi, saya katakan belum ada. Supaya apa? Supaya jangan berharap, supaya jangan berekspektasi. Fokus ke diri sendiri, dia sedang melakukan itu. Dan kamu pun harus melakukan itu. Saya katakan tadi Ace of Winters itu orang yang masih emosinya itu berkecamuk. Amarah, sakit hati, kecewa, sedih, dan sebagainya. Perlu healing, ya. Jadi, akankah ada komunikasi? Ini sama saja bisa dikatakan belum, ya. Belum akan terjadi komunikasi. Karena dia belum memikirkan untuk itu. Oke? Ini yang menjadi bacaan untuk kalian yang memilih kartu kedua. Mudah-mudahan ini bisa ya memberikan sebuah pencerahan juga. Artinya kamu gak usah menunggu-nunggu untuk komunikasi yang bisa terjadi bersama dia. Ya. Ini saya melihat khususnya buat kalian yang terkoneksi bersama Sagittarius, yang terkoneksi bersama Taurus ya. Sagittarius, Taurus ini seperti belum akan ada komunikasi. Dan untuk kalian yang terkoneksi bersama elemen air, water sign itu Cancer, Scorpio, Pisces, itu juga belum terjadi komunikasi. Ya, itu yang kuat dari kartu ini. Dan ya juga untuk kalian yang Sagittarius ya, Sagittarius juga kuat. Artinya Sagittarius mungkin belum mau komunikasi dengan kamu. Oke, itu dia yang memilih kartu kedua. Dan yang memilih kartu ketiga, di sini kartumu ada King of Swords ya, the bottom of the decks. Ada Justice, Page of Swords, King of Wands. Kemudian ada Five of Swords, ada Ten of Swords, dan Nine of Cups. Oke, kita lihat untuk kartu ketiga. Dari kartu Oracle ada Three of Spring ya. Plan your next step with an eye to the long term. Have patience, there are more good things to come. Satisfaction from a job well done. Three of Spring. Akankah ada komunikasi? Seseorang ini seperti harus bisa yakin. Orang yang kalian pikirkan yang memilih kartu ketiga, dia harus bisa yakin dulu. Yakin apakah perlu untuk melakukan komunikasi atau tidak. Gitu loh. Ya. Jadi dia ini seperti masih menahan diri untuk berkomunikasi. Jadi kemungkinan untuk berkomunikasi mungkin iya, tapi mungkin juga tidak. Karena dia masih harus bisa meyakinkan diri apakah melakukan kontak dengan kamu lagi itu dia anggap perlu atau tidak. Ya. Kita lihat dari kartunya di sini. Kartu tarot. Ya. Saya katakan dia ini sedang mengevaluasi, sedang mempertimbangkan, sedang melihat segala hal yang harus dia benar-benar dia benar-benar memikirkan begitu.
kemungkinan dalam arti kalau misalnya dilakukan kontak dengan kamu, apa nanti kira-kira akibatnya atau apa nanti ke depannya. Kalau memang tidak, apakah memang harus mengambil ketegasan seperti itu loh. Harus bisa benar-benar tidak usah menjalin hubungan dengan kamu atau melakukan koneksi dengan kamu lagi. Jadi seperti sedang mempertimbangkan segala sesuatu yang dia pikirkan di sini, ya. Artinya dia ini sebenarnya masih ingin menghindar juga, ya, menghindar dari kamu, tapi dia ingin juga untuk merubah situasi yang terjadi antara dirinya dengan kamu itu ada. Maksudnya gimana sih Mbak Eva? Ya itu tadi, antara dia ingin benar-benar menghindari kamu, nggak mau lagi ada koneksi, nggak ada kontak, atau ya dia ingin perubahan dalam arti dia ingin memulai lagi, terjalin lagi koneksi dengan kamu itu ada. Jadi saya katakan dari awal tadi, orang ini butuh meyakinkan diri untuk apa yang ingin dia lakukan. Apakah dia benar-benar mau meninggalkan koneksinya dengan kamu, dalam arti dia sudah memutuskan untuk nggak usah lagi ada koneksi dengan kamu, atau ya masih ada kemungkinan untuk terkoneksi atau untuk menjalin lagi hubungan bersama kamu, itu dia sedang pikirkan. Saya melihat begini, mungkin dia saat ini ingin mencari tahu, mencari informasi dulu berkaitan dengan kamu. Mencari tahu, mencari hal yang sekiranya membuat dia harus bisa yakin, karena saat ini dia masih ragu. Harus benar-benar membuat dia yakin untuk apa yang akan dia perjuangkan. Artinya kalau memang di sini kamu bisa memberikan semacam keyakinan buat dia, entah apapun itu yang dia sedang kumpulkan informasi yang berkaitan dengan kamu, yang jelas seandainya dia anggap oke, sepertinya aku yakin untuk memulai komunikasi, begitu ya. Artinya dia mau berjuang lagi, menjalani hubungan bersama kamu. Tapi kalau dia merasa ada sesuatu hal yang membuat dia khawatir, barangkali membuat dia terbeban, dalam hal ini dia merasa was-was kalau nanti seandainya terkoneksi lagi ada hal-hal yang justru lebih menyulitkan atau bermasalah. So, saya melihat dia tidak begitu yakin untuk menjalin hubungan dengan kamu, apalagi memulai dengan sebuah komunikasi. Energi dia sedang mencari tahu. Ya, mencari tahu. Artinya saat ini dia seperti seseorang yang agak sedikit punya pendirian atau ada prinsip dia. Seandainya mungkin kamu di sini seseorang yang free, atau kamu sudah lebih dewasa, atau kamu sekarang sudah berubah, nggak seperti yang dulu. Itu yang sedang dia cari informasi. Mungkin saja dia akan mau memperjuangkan lagi. Tapi seandainya dia lihat kamu sudah punya komitmen, kamu sudah punya pasangan, atau kamu masih, ya dia lihat mungkin kamu kok masih seperti yang dulu aja, seperti ya tidak ada perubahan begitu. So dia merasa nggak yakin, dia ragu. Energinya seperti itu. Artinya seandainya dia menjalin lagi koneksi dengan kamu, dia itu ingin bisa menikmati hubungannya bersama kamu, ingin berbahagia secara wajar, ingin berbahagia secara nyaman, secara tenang begitu, tanpa ada masalah lagi terjadi. Makanya dia benar-benar harus tahu dulu apakah kamu di sini sudah berubah begitu, apakah kamu di sini memang sudah bisa pantas untuk dia perjuangkan, atau ya lebih baik nggak usah sama sekali deh gitu. Ngerti ya? Oke, seperti itu. Jadi energi dia yang jelas saat ini sedang melihat segala kemungkinan atau sedang mempertimbangkan segala sesuatunya. Dengan cara apa? Dengan cara mengumpulkan informasi, atau mungkin dia memata-matai kamu, mengawasi kamu, stalking kamu. Itu untuk dia ketahui bagaimana kamu sekarang? Bagaimana kondisi kamu sekarang? Bagaimana situasi kamu sekarang? Apakah kamu memang orang yang sekiranya sudah memiliki sebuah
perubahan ke arah yang positif maksudnya ya. Seandainya kau memang di sini seseorang yang dia anggap memiliki sesuatu yang pantas untuk dia perjuangkan lagi, kemauannya untuk bersama kamu itu sangat kuat. Kalau dia memang yakin kamu masih pantas untuk diperjuangkan. Tapi kalau dia lihat mungkin kamu, aduh masih gitu-gitu aja. Aduh kok nggak ada perubahan. Makanya saya katakan ya, saya pernah mengatakan, kalau kamu ingin dinilai oleh mantanmu dengan lebih plus, jangan kamu pajang di media sosial itu apa-apa yang justru menjatuhkan nilai kamu. Kamu mungkin pajang di media sosial berganti cewek atau berganti cowok yang baru. Waduh, itu jangan kamu kira sebagai nilai plus. Yang perlu kamu pamerkan di media sosialmu supaya mantan itu ya ada perasaan menyesal sedikit. Apa yang menjadi perubahan kamu, itu yang perlu kamu lakukan. Apa yang menjadi kelebihan kamu? Kamu punya prestasi apa? Kamu sekarang seperti apa? Itu yang perlu kamu perlihatkan. Kalau mantanmu yang masih stalking seperti ini ya, melihat kamu berubah, apalagi kamu sudah ya bisa dikatakan di sini jauh dari yang dulu. Waduh, keinginannya tuh semakin gak sabar untuk kembali terkoneksi dengan kamu ya. Itu salah satu tipsnya saya ingatkan. Jadi jangan bangga kalau kamu misalnya bisa memamerkan punya pasangan baru kepada mantanmu. Belum tentu, dan itu tidak akan menambah bobot nilai diri kamu, bobot nilai. Oke. Jadi sekali lagi kalau dari kartu ketiga ini, akankah ada komunikasi? Dia masih mempertimbangkan ya. Nanti dia akan memutuskan. King of Swords. Dia sedang ingin ya bisa dikatakan di sini mengendalikan diri dulu. Mengendalikan diri untuk melakukan tindakan apakah mau berbicara atau tidak dengan kamu lagi. Oke? Itu yang memilih kartu ketiga. Ini khususnya jika kamu terkoneksi dengan Libra. Artinya Libra mungkin belum mau atau masih mempertimbangkan. Biasa Libra itu serba mempertimbangkan ya. Jelas di sini Libra. Kemudian dengan sebentar. Ya, ini dengan elemen api. Elemen api juga masih mempertimbangkan. Aries, Leo, Sagittarius mempertimbangkan perlu nggak komunikasi lagi dengan kamu. Atau dengan elemen udara, ya. Libra yang kuat di sini artinya Libra, Gemini, Aquarius juga masih mempertimbangkan. Itu yang saya lihat yang sangat kuat. Untuk beberapa zodiak yang terkoneksi dengan kamu yang masih bisa dikatakan di sini masih ingin meyakinkan dirinya dulu untuk bisa kembali menjalin komunikasi dengan kamu. Ya, itu untuk pilihan ketiga. Dan yang memilih kartu terakhir, kartumu ada The World, ada Four of Wands, Ace of Wands, Seven of Pentacles, Ten of Pentacles, Two of Cups, Ace of Cups. Oke, kita lihat kartu terakhir. Three of Autumn. Three of Autumns. Follow your passion when it comes to your career. Be the best all what you do. Being compensate for your creative talents. Oke, kartu ini jika dikaitkan dengan bacaan pick a card kali ini, apakah akan ada komunikasi ya? Akankah ada komunikasi lagi? Iya. Akan ada sesuatu yang bisa dikatakan di sini terjadi sebuah komunikasi dalam arti membangun lagi hubungan yang pernah mungkin di sini terputus atau hubungan yang pernah stuck ya. Jadi akankah ada komunikasi? Saya katakan ya. Untuk yang memilih kartu keempat, kartu terakhir. Wow. Yang dia rasakan untuk saat ini atau yang sedang dia pikirkan, tampaknya dia berpikir bagaimana untuk sebuah tujuan yang bisa menghasilkan lagi. Dalam hal ini seperti
ingin bisa kembali berbahagia, mungkin bersama kamu. Berpikir bagaimana supaya terjadi ikatan kembali antara dirinya dengan kamu, ada sebuah kestabilan lagi hubungan kalian yang mungkin sempat bermasalah dan selama ini terputus komunikasinya. Dia memikirkan untuk hal-hal itu. Artinya tujuan dia jelas. Tujuan dia apa? Untuk kembali menjalin sebuah hubungan bersama kamu atau terkoneksi lagi bersama kamu. Hanya saat ini dia juga sedang mencoba menstabilkan kehidupan dia dalam hal finansial, karir, ya, keuangan dia, kemapanan hidup dia, seperti itu. Jadi ini seperti ada dua hal yang sedang dia capai. Yang sedang dia lakukan atau yang sedang dia pikirkan, antara ingin kembali menjalin hubungan, ya, dalam arti menstabilkan lagi hubungan kalian atau menjalin lagi ikatan bersama kamu kalau memang sudah berpisah, atau saat ini dia juga sedang menstabilkan kehidupan dia, sedang mengejar pencapaian dia, ya, mikirin usahanya, karirnya, sedang dalam situasi yang, ya, bisa dikatakan mengejar pencapaian karir finansial. Mungkin saja kalau saya lihat begini, dia ini sudah mendapatkan hasil yang baik untuk usaha dia, untuk pekerjaannya. Makanya setelah dia merasa yakin dia sudah punya kestabilan untuk materi finansialnya, dia pada akhirnya mulai memikirkan bagaimana untuk memperbaiki hubungan kalian lagi atau untuk bisa menjalin koneksi bersama kamu lagi, gitu, ya. Itu yang dia pikirkan. Hanya saat ini dia itu sedang mencari ide. Dia ini seperti seseorang yang gimana ya? Kalau saya lihat mungkin keinginannya itu ada, dia tapi sedang mencari ide atau mencari peluang untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa terkoneksi lagi dengan kamu. Saya nggak tahu. Tampaknya dia ini memang seperti ya bisa dikatakan di sini mungkin masih ada kalau saya lihat kebingungan juga, gimana ya gitu, gimana caranya, apa yang harus dilakukan, ya, sedang mencari semacam inspirasi untuk sesuatu yang sekiranya nanti bisa menghasilkan terjadi sebuah koneksi lagi, supaya bisa ada komunikasi lagi, atau dia berpikir supaya nanti benar-benar lancar begitu loh. Kalau memang terkoneksi, pembicaraan itu lancar, nggak canggung atau nggak gimana-gimana begitu. Jadi dia seperti ada situasi sedang mencari ide itu, mencari cara, inspirasi. Jelas di sini kalau saya melihat kenapa dia sangat kuat ingin kembali terkoneksi dengan kamu, karena dia merasa kesepian, dia merasa sendirian. Selama ini dia seperti kehilangan kamu. Dan setelah dia kehilangan kamu atau merasa selama ini menghindari kamu, itu yang tadi dia lakukan. Mengejar pencapaian hidupnya, mungkin fokus ke karirnya, fokus kepada pekerjaannya. Itu yang dia lakukan. Karena selama ini dia seperti mengalihkan rasa kesepian dia itu dengan pekerjaannya. Orang ini saya lihat bisa dikatakan masih mencintai kamu. Artinya dia merasa kamulah orang yang menjadi pencapaian hidupnya. Makanya dia di sini benar-benar seperti ingin menjalin hubungan, mengawali hubungan bersama kamu lagi setelah dia merasa sudah waktunya saat ini untuk melakukan tindakan. Karena dia mungkin sudah merasa, oke, aku sudah stabil nih untuk pekerjaanku, aku sudah punya kelebihan keuangan, aku sudah punya materi yang cukup. Artinya kalau saya lihat, dia ini ingin terkoneksi dengan kamu, mengawali hubungan dengan kamu, itu tujuannya serius. Tujuannya apa? Menikah. Kalau memang ini sebuah situasi kalian misalnya sudah berpisah, bercerai, sepertinya dia ingin kembali begitu, ingin kembali bersama kamu, ya, menikahimu, atau ya bisa dikatakan di sini serius lah, ada tujuan yang serius
Dia ingin sebuah komitmen. Ya. Seperti itu yang saya lihat. Jadi kalau dikatakan akankah ada komunikasi, jelas ya, akan ada komunikasi. Bahkan mungkin tidak akan terlalu lama karena dia sekarang sudah punya bisa dikatakan punya kepercayaan diri ya untuk apa yang sudah dia miliki, khususnya tentang kestabilan hidupnya. Dan ya, ini seperti energi, dia hanya mungkin tinggal melihat apa ya? Tinggal melihat peluang aja. Seandainya ada peluang yang memungkinkan, seandainya ada cara yang ya pas kena gitu ya. Entah mungkin di satu momen apa atau seperti apa. Dia ini lagi cari ide aja. Kalau sudah ketemu di dalam pikirannya, oke, kayak gini aja deh. Nah, dia tuh langsung nggak mikir panjang untuk bisa berkomunikasi dengan kamu. Ya, jadi akankah ada komunikasi? Ya, untuk yang memilih kartu terakhir, The World, ini seperti sebuah situasi yang sempat berakhir ya. The World itu akhir. Tapi ini sebuah situasi yang akan diawali. The World juga sebuah awal fase yang baru. Begitu. Artinya ya, The World itu dunia. Dia melihatmu itu adalah sebagai dunianya. Caelah. Oke. Kira-kira seperti itu yang memilih kartu terakhir. Dan zodiak apa di sini yang sepertinya akan segera melakukan tindakan menjalin koneksi atau komunikasi dengan kamu? Yang paling kencang di sini adalah zodiak Taurus, Leo, Scorpio, dan Aquarius, ya. Dan juga untuk elemen api. Elemen api ya, Aries, Leo, Sagittarius. Leo yang kenceng di sini kalau elemen api. Elemen tanah, Taurus, Virgo, Capricorn. Elemen tanah yang kuat ini Taurus. Dan elemen air. Elemen air, Cancer, Scorpio, Pisces. Yang paling kenceng Scorpio. Yang akan segera menghubungi kamu. Kalau yang lainnya mungkin ya saya katakan yang paling kencang, yang paling kuat keinginannya untuk menghubungi kamu ya. Jadi kalau di luar dari itu, sepertinya kalau elemen udara ini tidak ada dalam bacaan ini, mungkin dia belum mau komunikasi dengan kamu. Untuk kartu yang terakhir ya. Itu dia bacaan untuk pick a card kali ini. Kita ketemu lagi nanti untuk bacaan pick a card selanjutnya.